Di tengah padang savana yang panas, semua hewan berlari terburu-buru mengejar sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak yakin apa. Debu beterbangan, langkah kaki saling mendahului, dan suara riuh memenuhi udara. Namun, di atas sebuah batu hangat, seekor komodo hanya diam, menatap dengan tenang. Matanya mengikuti keramaian itu, bukan dengan tergesa, tapi dengan rasa ingin tahu yang dalam, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui yang lain. Saat yang lain mulai kelelahan dan kebingungan, komodo itu tetap tidak bergerak. Ia tidak ikut panik, tidak ikut tergoda oleh keramaian. Justru dalam diamnya, ia menemukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang terlewat oleh mereka yang terlalu sibuk berlari. Dan di saat semua berhenti tanpa arah, komodo itu perlahan melangkah, tepat menuju tujuan yang selama ini dicari banyak orang. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar kalian dari kota mana ya, biar kita bisa saling menyapa. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat hari ini. Yuk kita mulai cerita penuh makna ini. Di sebuah pulau yang luas dan hangat, hiduplah seekor komodo bernama Cora. Berbeda dengan hewan lain, Cora dikenal sebagai sosok yang tenang dan jarang terburu-buru. Saat pagi tiba dan hewan-hewan lain langsung berlari mencari sesuatu, Cora justru lebih suka duduk di atas batu, menikmati hangatnya matahari sambil memperhatikan sekelilingnya. Banyak yang menganggap Cora lambat, bahkan ada yang diam-diam menertawakannya. Suatu hari, terdengar kabar bahwa ada sesuatu yang sangat berharga di ujung padang savana. Tanpa berpikir panjang, semua hewan langsung berlari ke arah yang sama. Mereka saling mendahului, takut tertinggal, dan ingin menjadi yang pertama. Namun Cora hanya mengangkat kepalanya sedikit, memperhatikan arah angin, gerak tanah, dan suara-suara di sekitarnya sebelum memutuskan untuk tetap diam. Beberapa hewan mencoba mengajak Cora ikut serta. "Ayo cepat, nanti kamu ketinggalan," seru mereka. Cora hanya tersenyum kecil dan berkata pelan, "Belum tentu yang cepat itu yang sampai duluan." Kata-kata itu terdengar aneh bagi mereka, sehingga mereka kembali berlari tanpa menoleh lagi. Sementara Cora tetap di tempatnya, seolah sedang menunggu sesuatu yang lebih penting dari sekedar ikut-ikutan. Waktu berlalu, matahari mulai naik lebih tinggi. Dari kejauhan terlihat hewan-hewan mulai melambat. Mereka kelelahan, bingung, bahkan ada yang mulai bertanya-tanya apakah arah yang mereka tuju benar. Cora yang masih berada di tempat yang sama justru mulai bergerak perlahan. Langkahnya tenang, matanya tetap fokus memperhatikan jalur yang jarang dilalui. Cora tidak mengikuti jejak yang ramai. Ia memilih jalannya sendiri, lebih sepi, lebih tenang, tapi penuh perhitungan. Ia percaya bahwa tidak semua yang terlihat ramai adalah yang terbaik. Kadang, justru dalam kesunyianlah kita bisa menemukan arah yang benar. Dan hari itu, tanpa terburu-buru, Cora memulai perjalanannya dengan keyakinan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Perjalanan Cora dimulai dengan langkah yang perlahan namun pasti. Tidak ada suara riuh di sekelilingnya, hanya desiran angin dan gemerisik rumput yang bergoyang mengikuti arah alam. Cora berjalan sambil terus mengamati setiap detail kecil. Bekas jejak di tanah, arah angin yang berubah, bahkan bayangan awan yang bergerak pelan di langit. Ia tidak sekedar berjalan, tetapi benar-benar memahami lingkungan di sekitarnya. Di sisi lain, suara gaduh dari kejauhan masih terdengar samar, menandakan bahwa hewan-hewan lain masih berlari tanpa arah yang jelas. Cora tidak terganggu, justru ia semakin yakin bahwa pilihannya untuk tidak terburu-buru adalah keputusan yang tepat. Dalam ketenangannya, ia mulai menemukan pola bahwa arah yang jarang dilalui justru menyimpan peluang yang lebih besar. Di tengah perjalanan, Cora menemukan sebuah sumber air kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Airnya jernih dan segar, berbeda dengan tempat-tempat yang ramai dilalui hewan lain. Ia berhenti sejenak, menikmati ketenangan dan mengisi energinya kembali. Sambil minum, Cora berpikir bahwa terkadang yang terbaik tidak ditemukan di tempat yang ramai, melainkan di tempat yang tenang dan jarang diperhatikan. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa banyak hal berharga sering terlewatkan hanya karena semua orang terlalu fokus mengikuti arah yang sama. Setelah beristirahat cukup, Cora melanjutkan perjalanan dengan energi baru dan keyakinan yang semakin kuat. Sementara itu, di jalur yang ramai, hewan-hewan mulai merasakan kelelahan. Mereka saling bertanya-tanya, saling menyalahkan arah, bahkan mulai kehilangan semangat. Tidak sedikit yang akhirnya berhenti karena bingung harus kemana lagi. Mereka baru menyadari bahwa terburu-buru tanpa arah yang jelas justru membuat perjalanan menjadi lebih sulit. Cora yang jauh dari keramaian tidak merasakan tekanan itu. Ia berjalan dengan ritmenya sendiri, tanpa terbebani oleh keputusan orang lain. Baginya, perjalanan bukan soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling memahami arah.
Langkah Cora membawanya ke sebuah bukit kecil yang memberikan pandangan luas ke seluruh savana. Dari atas sana, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana hewan-hewan lain tersebar tanpa arah yang pasti. Ada yang berputar, ada yang berhenti, dan ada yang terlihat kebingungan. Pemandangan itu membuat Cora semakin mengerti bahwa tidak semua gerakan berarti kemajuan. Kadang diam dan mengamati justru memberikan pemahaman yang lebih dalam dibandingkan bergerak tanpa tujuan. Dengan sudut pandang yang lebih luas, Cora kini tahu kemana ia harus melangkah selanjutnya. Dengan keyakinan penuh, Cora menuruni bukit dan melanjutkan perjalanan ke arah yang telah ia pahami. Ia tidak ragu, tidak terburu-buru, dan tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan yang lain. Dalam hatinya, ia percaya bahwa setiap langkah yang diambil dengan kesadaran akan membawa hasil yang lebih baik. Cora mulai merasakan bahwa perjalanannya bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang memahami arti dari setiap langkah yang ia ambil. Dan tanpa ia sadari, ia semakin dekat dengan sesuatu yang selama ini dicari oleh banyak hewan. Saat matahari mulai condong ke arah sore, Cora akhirnya tiba di sebuah tempat yang berbeda dari yang lain. Di sana, terdapat padang yang lebih hijau, udara terasa lebih sejuk, dan suasana jauh lebih tenang. Tidak ada keramaian, tidak ada kebingungan, hanya ketenangan yang terasa menenangkan hati. Cora berhenti sejenak, mengamati sekelilingnya, dan menyadari bahwa inilah tempat yang selama ini dicari oleh banyak hewan. Namun karena terburu-buru, mereka melewatkannya begitu saja. Cora berjalan perlahan di tempat itu, merasakan setiap langkahnya dengan penuh kesadaran. Ia menemukan makanan yang cukup, air yang jernih, dan tempat berteduh yang nyaman. Semua yang dibutuhkan ternyata ada di sana, tersembunyi dari keramaian. Ia tersenyum, menyadari bahwa kesabaran dan ketenangan telah membawanya pada hasil yang jauh lebih baik. Tidak perlu berlari cepat, tidak perlu mengikuti semua orang, cukup percaya pada proses dan tetap berpikir jernih. Tak lama kemudian, beberapa hewan mulai berdatangan dengan kondisi lelah. Mereka terkejut melihat Cora sudah berada di sana dengan keadaan yang jauh lebih baik. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya, bagaimana Cora bisa sampai lebih dulu tanpa berlari cepat? Cora hanya tersenyum dan menjawab dengan sederhana bahwa ia hanya memilih untuk memahami arah sebelum melangkah. Jawaban itu membuat mereka terdiam dan mulai merenung. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka terlalu fokus untuk menjadi yang tercepat, hingga lupa untuk memastikan apakah arah yang mereka tuju benar. Cora mengangguk pelan, lalu menjelaskan bahwa terkadang berhenti sejenak untuk berpikir justru lebih penting daripada terus bergerak tanpa tujuan. Ia tidak menggurui, tetapi kata-katanya terasa dalam dan menyentuh hati. Hewan-hewan itu mulai menyadari kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut. Hari itu menjadi pelajaran berharga bagi semua. Cora tidak hanya menemukan tempat yang tepat, tetapi juga memberikan pemahaman baru bagi yang lain, bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling bijak dalam mengambil langkah. Dan sejak saat itu, banyak hewan mulai belajar untuk tidak terburu-buru, lebih banyak mengamati, dan lebih percaya pada proses. Cora pun kembali duduk tenang, mengamati dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tenang, penuh makna, dan penuh kebijaksanaan. Keesokan harinya, suasana di padang hijau terasa berbeda dari sebelumnya. Hewan-hewan yang dulu terburu-buru, kini mulai bergerak lebih tenang. Mereka tidak lagi saling mendahului, melainkan berjalan berdampingan sambil lebih memperhatikan sekitar. Cora mengamati perubahan itu dengan rasa hangat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa apa yang ia tunjukkan mulai dipahami, meskipun belum sempurna. Beberapa hewan kemudian mendekati Cora, ingin belajar lebih jauh. Alih-alih memberi penjelasan panjang, Cora hanya mengajak mereka duduk diam sejenak. Ia meminta mereka mendengarkan angin, melihat arah rumput, dan merasakan langkah mereka sendiri. Awalnya terasa aneh, tetapi perlahan mereka mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari. Seiring waktu, kebiasaan baru mulai terbentuk. Hewan-hewan tidak lagi langsung bereaksi terhadap setiap hal yang datang. Mereka belajar berhenti sejenak, mengamati, lalu memahami sebelum bertindak. Hal ini membuat hidup mereka terasa lebih ringan, tanpa kepanikan dan kelelahan yang dulu sering mereka alami. Suatu sore, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan bergerak cepat membuat suasana berubah. Beberapa hewan sempat merasa gelisah, tetapi kali ini mereka tidak panik. Mereka mengingat apa yang telah dipelajari, berhenti, mengamati, dan bertindak dengan tenang. Mereka pun mampu mencari tempat aman dengan lebih bijak. Cora yang melihat dari kejauhan merasa bangga, bukan karena mereka mengikuti dirinya, tetapi karena mereka sudah mampu berpikir sendiri. Hari demi hari berlalu, dan padang hijau itu menjadi tempat yang jauh lebih damai. Bukan hanya karena lingkungannya, tetapi karena cara berpikir para penghuninya yang berubah. Mereka menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih menghargai setiap langkah yang diambil. Pada suatu pagi yang cerah, Cora kembali duduk di batu favoritnya. Ia melihat kehidupan yang kini berjalan lebih seimbang. Tidak ada lagi keramaian yang terburu-buru, melainkan ketenangan yang mengalir alami.
Ia menarik nafas dalam-dalam, merasakan kedamaian dari perubahan kecil yang kini memberi dampak besar. Bagi Cora, itu sudah cukup, sebuah bukti bahwa ketenangan bisa menular, dan kebijaksanaan bisa tumbuh di mana saja. Beberapa hewan muda mendekat dan duduk di dekat Cora. Mereka ingin mendengar cerita tentang perjalanan Cora dan bagaimana ia bisa menemukan jalan yang berbeda. Dengan suara pelan, Cora mulai bercerita. Ia tidak mengajarkan untuk menjadi lambat, tetapi mengajarkan untuk menjadi sadar. Ia menjelaskan bahwa setiap langkah memiliki arti, dan setiap keputusan perlu dipahami, bukan sekedar diikuti. Hewan-hewan muda itu mendengarkan dengan penuh perhatian, menyimpan setiap kata dalam hati mereka. Cerita Cora menyebar dari satu hewan ke hewan lainnya, bukan sebagai kisah tentang siapa yang paling hebat, tetapi sebagai pengingat bahwa hidup tidak selalu harus terburu-buru. Banyak yang mulai menerapkan cara yang sama, mengamati lebih dulu, memahami lebih dalam, lalu melangkah dengan keyakinan. Perubahan ini membuat kehidupan di padang itu menjadi lebih penuh rasa syukur dan lebih sedikit kekhawatiran. Semua berjalan dengan ritme yang lebih alami dan menyenangkan. Cora tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia tidak berubah menjadi sosok yang ingin dipuji atau diikuti. Ia tetap menjadi pengamat yang tenang, yang memilih untuk melihat sebelum bertindak. Namun kini, ia tidak lagi sendirian. Banyak yang mulai memahami bahwa ketenangan bukan berarti tertinggal, melainkan cara untuk melangkah dengan lebih pasti. Dan dari situlah, kehidupan menjadi lebih bermakna, karena setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh. Dan dari kisah Cora, kita belajar bahwa tidak semua yang cepat adalah yang terbaik. Terkadang, justru dalam diam dan pengamatan, kita menemukan arah yang benar. Jadi, jangan takut untuk berjalan dengan cara kamu sendiri, selama kamu melangkah dengan kesadaran dan keyakinan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke orang terdekat kalian. Tulis juga di kolom komentar kalian dari kota mana ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah.